Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, saranan, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Integritas ini juga berasal dari bahasa Latin, yaitu integrit, yang berarti adalah sikap tegas untuk tidak ingin korupsi atau berpegang teguh pada prinsip dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral, kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas dan kewibawaan. Adapun karakteristik dari integritas, yang pertama adalah bisa dipercaya, yang kedua memiliki komitmen, ketiga bertanggung jawab, yang keempat menghargai waktu, dan yang kelima adalah kesetiaan. Dampak positif dari integritas adalah memiliki 4, yaitu yang pertama, integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua, integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan juga dipimpin. Yang ketiga, integritas melahirkan kepercayaan. Yang keempat, integritas dapat melahirkan prestasi. Di sini saya mengambil satu motivasi tentang integritas, yaitu I'm looking for people to hear, look for the quality, integrity, and energy, and they don't have the face, the two will kill you. Dan yang kedua, temanya adalah boldness, di mana boldness adalah sifat atau karakteristik seseorang yang menunjukkan keberanian, di mana keberanian yang kuat dalam menghadapi tantangan atau resiko atau situasi sulit. Secara umum, boldness dapat diartikan sebagai ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan atau tindakan tanpa ragu-ragu atau ketakutan berlebihan. Orang yang memiliki sifat boldness cenderung percaya diri dan berani mengambil resiko dan tidak terpegang oleh tekanan atau ketidakpastian dalam situasi yang menantang. Di sini ada ciri-ciri dari boldness, yaitu yang pertama, bisa dipercaya, yang kedua, kepercayaan diri, yang ketiga, berani mengambil resiko, yang keempat, menghadapi tantangan, dan yang kelima adalah kemampuan beradaptasi. Saya juga mengambil dampak positif dari boldness ini, yaitu yang pertama, inovasi dan kreativitas, di mana orang yang berani cenderung lebih terbuka terhadap resiko dan lebih siap untuk mengambil langkah-langkah besar atau mencoba hal-hal baru. Ini dapat mengarah pada inovasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bisnis, seni, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu adalah pengambilan keputusan yang cepat, di mana boldness sering kali berhubungan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan percaya diri. Ini bisa menjadi aset penting dalam situasi di mana kecepatan dan keputusan tegas diperlakukan. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini, orang yang berani sering memiliki keberanian untuk menghadapi masalah atau tantangan yang sulit. Mereka cenderung mencari solusi daripada menghindari konflik atau kesulitan. Yang keempat adalah kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang efektif seringkali membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko yang diperlukan dan menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Dan yang terakhir adalah peningkatan kepuasan diri. Ini juga sangat penting karena berani dalam tindakan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri seseorang karena mereka merasa mampu menghadapi tantangan dan mencapai tujuannya mereka. Dari dampak negatif juga berpengaruh terhadap boldness, yaitu yang pertama,
ketegaan ketegaan hubungan, yaitu berani dalam mendekatkan atau komunikasi bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan terancam. Ini dapat merusak hubungan interpersonal dan mempengaruhi kolaborasi atau kerjasama tim. Yang kedua adalah ketidakstabilan emosional. Ini sangat berpengaruh karena sifat boldness ini yang terkadang berlebihan dan dapat menunjukkan ketidakstabilan emosional atau kebutuhan akan perhatian. Ini bisa membuat orang lain merasa tidak aman atau tidak nyaman di sekitar orang tersebut. Yang ketiga itu adalah pengabaian terhadap konsekuensi, di mana orang yang terlalu berani mungkin tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Oleh sebab itu, mereka mungkin hanya fokus pada hasil lanjut tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi diri mereka sendiri ataupun orang lain. Yang keempat itu kehilangan kepercayaan, di mana terlalu berani dalam membuat klaim atau tindakan yang berani tanpa dasar yang cukup dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Karena ini bisa mempengaruhi reputasi seseorang baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Yang terakhir adalah keterbatasan dalam kolaborasi, di mana boldness ini yang berlebihan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja sama atau mengakui kontribusi orang lain karena cenderung dominan atau mendominasi dalam keputusan atau tindakan. Sini juga saya mengambil motivasi, yaitu it only takes a policy belief in what they say for the ought to stop believing him, yaitu dari James Buelit. Dan yang ketiga temanya adalah loyalitas, di mana pengertian dari loyalitas ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan sebuah kesetiaan seseorang, maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. Karena loyalitas juga bisa diartikan pada suatu kesetiaan atau kepatuhan karyawan terhadap aturan atau kebijakan perusahaan. Karakteristik dari orang yang mempunyai loyalitas itu tersendiri adalah yang pertama, konsisten dalam komitmen. Karena mereka biasanya konsisten dalam mempertimbangkan komitmen mereka terhadap orang, kelompok, atau nilai-nilai tertentu, mereka tidak mudah berubah pikiran atau meninggalkan komitmen saat menghadapi tantangan atau kesulitan. Yang kedua adalah kepercayaan dan kehormatan. Orang yang loyal cenderung menjadi orang yang dapat dipercaya atau dihormati oleh orang lain, karena mereka memegang teguh nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, menghormati, dan janji-janji yang mereka buat. Yang ketiga adalah dukungan yang konsisten, di mana mereka setiap memberikan dukungan atau bantuan secara konsisten kepada orang yang mereka anggap penting, baik dalam kebaikan maupun kesulitan. Mereka tidak hanya dapat di samping orang tersebut saat keadaan baik-baik saja. Keempat, keandalan. Keandalan ini di mana orang yang loyal cenderung menjadi sosok yang dapat diandalkan karena mereka memenuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu dan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap situasi. Dan yang terakhir adalah kesetiaan, di mana mereka membangun hubungan yang kokoh dengan orang-orang di sekitar mereka. Karena kesetiaan mereka yang tulus, mereka mungkin memiliki lingkar sosial yang kuat karena orang lain merasa aman dan dihargai di dekat mereka. Dampak positif dari loyalitas yang pertama adalah keterpercayaan dan keamanan hubungan, di mana loyalitas membangun kepercayaan yang kuat antara individu ataupun kelompok. Orang yang loyal cenderung dianggap dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain karena mereka konsisten dalam dukungan dan komitmen.
Yang kedua adalah hubungan yang kokoh dan berkualitas. Ini juga mempengaruhi karena dapat memperkuat hubungan interpersonal, baik itu dalam hubungan pribadi, persahabatan, maupun hubungan profesional. Orang-orang yang sering loyal cenderung mengalami konflik yang lebih sedikit dan lebih mampu menyelesaikan masalah bersama dengan saling pengertian. Yang ketiga adalah kesetiaan dalam persahabatan dan keluarga. Seperti yang kita tahu, loyalitas dapat memperkuat ikatan dalam keluarga dan pertemanan karena orang-orang yang loyal cenderung bersedia untuk membantu dan mendukung teman atau anggota keluarga mereka dalam waktu sulit, yang pada gilirannya memperkuat jaringan dukungan sosial. Yang keempat adalah pertumbuhan karir dan keberhasilan profesional, di mana di lingkungan kerja loyalitas terdapat perusahaan atau organisasi seringkali dihargai. Karena orang-orang yang setia cenderung membangun reputasi yang baik, memperoleh kepercayaan dari atasan dan rekan kerja, dan memiliki peluang lebih baik untuk mengembangkan karir jangka panjang. Dan yang terakhir adalah kesetiaan terhadap nilai dan prinsip. Karena orang-orang yang loyal terhadap nilai-nilai atau prinsip tertentu memiliki kekuatan moral yang kuat karena mereka mampu mempertahankan keyakinan mereka dan mempertimbangkan sesuatu dengan nilai-nilai yang mereka anut, dan juga merupakan landasan penting untuk integritas pribadi. Sini saya juga mengambil motivasi tentang loyalitas, yaitu what the secret to success is not secret. You did a winner attitude, hustler integrity, and burning desire to success. Dan yang kelima adalah pendidikan anti korupsi. Seperti yang kita tahu, negara kita ini memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi. Jadi kita penting mempelajari di mana pendidikan anti korupsi ini karena upaya sistematis untuk mengintegritas nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang mempromosikan kesadaran tentang korupsi, serta dapat mendorong tindakan untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi. Pendidikan anti korupsi ini juga adalah bagian penting dalam upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas. Hal ini juga hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga dampak positif pada perkembangan sosial, ekonomi, dan politik negara. Tujuan utama untuk dari pendidikan anti korupsi ini ada 6, yaitu yang pertama, pemahaman tentang korupsi. Yang kedua, pembangunan nilai dan etika. Yang ketiga, penguatan keterampilan berpikir kritis. Dan yang keempat, promosi budaya anti korupsi. Kelima, partisipasi aktif. Dan yang keenam adalah pelatihan praktis dalam mencegah korupsi. Di sini saya menampilkan total korupsi dari 2014 sampai 2015, di mana tahun 2013 korupsi di Indonesia mencapai 3,46 triliun, di tahun 2014 mencapai 10,69 triliun, tahun 2015 1,74 triliun, di tahun 2016 3,8 triliun, tahun 2017 29,42 triliun, tahun 2018 9,29 triliun, tahun 2020 56,74 triliun, tahun 2021 62,93 triliun, tahun 2022 48,79 triliun, dan tahun 2023 28,4 triliun, dan tahun 2024 belum bisa diprediksi karena belum mencapai 1 tahun, tetapi sampai saat ini mencapai 300,1 triliun. Adapun jenis-jenis korupsi, yaitu yang pertama, merugikan keuangan negara.
Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, pentukaran kepentingan dalam penggadaian. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Di sini saya juga mengambil contoh negara yang berhasil memerangi korupsi, yaitu adalah Hong Kong. Karena Hong Kong merupakan contoh cemerlang negara yang berhasil bangkit dari jeratan korupsi dan menjadi salah satu negara berhasil di dunia. Pada tahun 1970-an, korupsi merajalela di sekitar publik dan swasta dan menghambat pembangunan dan mengikis kepercayaan masyarakat. Karena pemerintah Hong Kong kemudian mengambil langkah berani dengan mendirikan komisi independen melawan korupsi, yaitu ICAC di tahun 1974. ICAC ini dibekali dengan kemenangan yang luas untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi tanpa pandang bulu, dan pemberantasan korupsi di Hong Kong tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga diiringi dengan edukasi publik yang gencar dan reformasi sistem yang menyeluruh. Upaya-upaya ini termasuk kampanye edukasi publik, reformasi birokrasi, penguatan kontrol internal, peningkatan gaji pegawai negeri. Upaya tersebut, pemberantasan korupsi di Hong Kong ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu, karena diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan masyarakat, dan kerja keras ICAC. Namun, setelah sekitar 2 dekade, Hong Kong berhasil mencapai reputasi sebagai negara yang bersih dari korupsi dan menjadi salah satu negara dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang tinggi. Sini saya juga mengambil motivasi, yaitu tujuan Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah untuk memberantas korupsi dalam aneka perjanjian yang panjang dalam proses bisnis dan integritas di Indonesia. Undang-undang ini akan memberantas itu semua dan membasmi korupsi dan menghilangkan korupsi by Mahfud Amin. Dan yang keenam adalah empati. Empati, seperti yang kita tahu, adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dan melibatkan sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Contoh dari empati adalah yang pertama, mendengarkan aktif. Jadi, saat seseorang secara aktif mendengarkan orang lain tanpa mengganggu atau menginterupsi, menunjukkan bahwa mereka peduli untuk memahami apa yang sedang dirasakan atau diungkapkan oleh orang tersebut. Yang kedua adalah menyediakan dukungan emosional. Ini memberikan dukungan dan kehadiran emosional kepada seseorang yang sedang mengalami kualitas kesulitan atau kesedihan, tanpa menilai atau menyarankan solusi tanpa diminta. Yang ketiga adalah menunjukkan perhatian dan minat. Ini mengacukan pada pertanyaan yang berfokus pada perasaan dan pengalaman orang lain, seperti contohnya, bagaimana perasaanmu tentang hari ini, atau apa yang kamu alami saat ini. Itu adalah contoh menunjukkan bahwa mereka tertarik untuk memahami perspektif orang lain. Yang keempat adalah mengakui perasaan dan pengalaman. Ini mengungkapkan pengakuan atas perasaan atau pengalaman yang mungkin sulit atau menyakitkan bagi orang lain. Misalnya dengan mengatakan, "Saya bisa membayangkan betapa sulitnya hal ini bagi kamu." Itu adalah salah satu contohnya. Dan yang kelima adalah menawarkan bantuan atau dukungan praktis.
menawarkan bantuan nyata atau sumber yang dapat membantu meringankan beban atau memperbaiki situasi seseorang berdasarkan pemahaman tentang apa yang mereka butuhkan. Yang ketujuh adalah respect. Respect adalah perasaan penghargaan, penghormatan, atau rasa hormat terhadap suatu atau seseorang. Ini mencakup sikap atau perilaku yang menunjukkan pengakuan terhadap nilai-nilai, hak, dan martabat individu ataupun kelompok. Respect ini sendiri melibatkan sikap saling menghargai, tidak merendahkan, atau memperlakukan dengan hormat terhadap orang lain tanpa memandang perbedaan dan latar belakang. Contoh dari respect ini sendiri ataupun ciri-cirinya adalah yang pertama, menghormati privasi. Ini sangat penting karena tidak mengganggu atau menyelidiki urusan pribadi seseorang tanpa izin mereka, misalnya tidak membaca pesan teks atau surat elektron seseorang tanpa izin. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini sangat penting juga karena memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara tanpa interupsi dan menunjukkan bahwa Anda menghargai pandangan atau pendapat mereka. Yang ketiga, menghargai perbedaan, di mana menerima dan menghormati perbedaan dapat meyakinkan atau mempercayai yang berbeda dari yang kita miliki, tanpa mencoba untuk memaksa orang lain untuk setuju dengan kita. Yang keempat, berbicara dengan hormat. Berbicara kepada orang lain dengan cara yang sopan, menghindari bahasa kasar atau menghina, menggunakan nada suara yang menghormati. Yang kelima adalah menunjukkan keterbukaan dan kerjasama, di mana menerima dan menghargai kontribusi orang lain dalam diskusi ataupun proyek dan berkolaborasi dengan mereka secara terbuka. Yang keenam, menghargai waktu dan keteraturan. Ini sangat penting karena menghormati waktu orang lain dengan tepat waktu dan tidak membuang-buang waktu mereka dengan menunda-nunda atau terlambat. Yang ketujuh adalah memberikan umpan balik dengan hormat. Memberikan umpan balik atau kritik secara konstruktif dan dengan cara yang menghormati, bukan dengan kritikan yang merendahkan atau tidak sopan. Yang terakhir adalah menghormati hak asasi manusia. Ini poin yang paling penting karena memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak diskriminatif, menghormati hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara dan hak hidup. Yang terakhir adalah mengendalikan konflik. Seperti yang kita tahu, di dunia ini adalah mengendalikan konflik adalah sangat penting karena merujuk pada proses atau strategi untuk mengelola atau mengurangi konflik antara individu, kelompok, ataupun entitas yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencegah eskalasi konflik yang merugikan dan mencari cara untuk menyelesaikan atau mengurangi dampak negatifnya. Pengendalian konflik penting dalam konteks personal, sosial, organisasi, dan internasional untuk menjaga hubungan yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan mencegah kerugian atau konsekuensi negatif akibat konflik yang tidak bertahan dengan yang baik. Cara mengatasi konflik tersebut yaitu yang pertama, komunikasi terbuka dan jujur. Yang kedua adalah gunakan mediasi jika diperlukan. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap sumber konflik. Dan yang keempat adalah evaluasi dan pembelajaran. Adapun contoh konflik yang saya ambil yaitu tentang konflik yang sering terjadi antara dua rekan kerja di sebuah perusahaan yang terkait dengan pendekatan yang berbeda antara cara menangani proyek tertentu. Misalnya, satu rekan kerja mungkin ingin menyelesaikan proyek dengan cepat dan menggunakan metode tertentu, sedangkan rekan kerja lain lebih memilih pendekatan yang lebih lambat dan hati-hati dengan metode yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan
antara mereka, menunda kemajuan proyek, dan mempengaruhi dinamika tim secara keseluruhan jika tidak ditangani dengan baik. Sekian materi saya, terima kasih.